Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Prodi Sistem Informasi A, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan mempresentasikan struktur komputer dalam sistem operasi. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu 1. Contoh interupsi yang ada di dalam sistem operasi. 2. Contoh proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. 3. Contoh proteksi input atau output dalam sistem operasi. 4. Contoh proteksi memori dalam sistem operasi. Kemudian kita bahas terlebih dahulu yang nomor 1, yaitu contoh interupsi dalam sistem operasi. Contoh interupsi atau interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroproses untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi tersebut tadi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelumnya terjadi interupsi. Fungsi interupsi yaitu mekanisme penghentian atau pengalihan pengelolaan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi dengan tujuan secara umum yaitu untuk manajemen. Pengeksekusian routine instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Jenis interupsi yaitu internal HW interruption, dan software interruption. Software interruption dibagi menjadi dua, yaitu vector interrupt from BUS dan interrupt DUS. Penyebab terjadi interupsi seperti program hardware failure. Time menangani alur kontrol kernel. 1. Penata interupsi atau interrupt handler. Jika terjadi interupsi, maka kendali proses diserahkan ke bagian penata interupsi pada sistem operasi, maka penata interupsi ini yang melaksanakan interupsi. A. Instruksi yang sedang diolah oleh prosesor dibiarkan sampai selesai program. B. Penata interupsi merekam semua informasi proses ke dalam blok kendali proses. C. Penata interupsi mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. D. Penata interupsi mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud interupsi. E. Penata interupsi mempersiapkan segala sesuatu untuk melanjutkan proses yang diinterupsi. 2. Penata keliru atau error handler, yaitu interupsi karena kekeliruan pada pengolahan proses dan bagian pada sistem operasi yang menata kegiatan akibat kekeliruan adalah penata keliru. A. Pemulihan. Komputer telah dilengkapi dengan sandi penemuan dan pemulihan kekeliruan. Contohnya telah dilengkapi dengan sandi Hamming, sehingga ketika menemukan kekeliruan sandi akan mengoreksi kekeliruan itu. Proses pulih ke bentuk semula menjadi sebelum terjadi kekeliruan tersebut tadi. B. Pengulangan. Pengaturan agar proses yang membangkitkan interupsi keliru dikerjakan ulang. Jika kekeliruan dapat diatasi, maka proses akan berlangsung seperti biasa. C. Keluar dari proses. Penata keliru menyiapkan tampilan berita keliru dari monitor. Setelah itu proses keluar dari proses. Ini adalah tindakan. Kemudian yang nomor 2 yaitu contoh proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang
benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Pelindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Kita harus memastikan bahwa masing-masing proses memiliki ruang memori yang terpisah. Cahaya dengan menentukan jarak alamat yang dilegalkan di mana proses bisa mengakses dan memastikan bahwa proses tersebut hanya bisa mengakses pada alamat tersebut. Proteksi di atas dilakukan oleh perangkat keras. Perangkat keras menyediakan dua register, yaitu base register dan limit register. Base register memegang alamat fisik terkecil yang dilegalkan, sedangkan limit register menentukan ukuran dari jarak alamat tersebut. Kemudian seperti gambar yang di samping, yaitu contoh dari gambar base dan limit register. Kemudian fungsi dari proteksi ini untuk mencegah unsur program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau unsur lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di unsur mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori unsur lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Kemudian bisa dilihat gambar yang ada di depan, yaitu contoh dari addressing error. Kemudian kita bahas yang nomor 3, yaitu contoh proteksi input atau output dalam sistem operasi. Input atau output yang berarti gerbang konektor input pada komputer seperti pada keyboard, mouse, paralel, serial, ataupun USB, menyediakan koneksi untuk piranti eksternal seperti kamera digital, print, dan scanner. Input atau output adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Kemudian ada unit input. Unit input adalah unit luar yang digunakan untuk mengakses data dari luar ke dalam mikroprosesor ini. Contohnya, data yang berasal dari keyboard atau mouse. Kemudian unit output biasanya digunakan untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya, data tayang, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau print. Bagian input dan juga keluaran juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk baca input atau output read dan untuk tulis input atau output write. Berikut ini adalah mekanisme kerja input atau output. Bisa dilihat gambar yang ada di depan, yaitu contoh dari input atau output. Kemudian komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware, perangkat keras. Peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Hardware terdiri dari perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Kemudian nomor 2, software, perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. 3, brainware, perangkat pikir, orang yang menggunakan komputer atau unsur. Kemudian kita membahas yang nomor 4, yaitu contoh proteksi input atau output dalam sistem operasi. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem informasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur
berbaris prosesor Intel. Dalam modus real, hanya 20 bit pertama dari bus alamat yang akan digunakan oleh sistem operasi untuk mengakses memori, sehingga menjadikan jumlah memori yang dapat diakses hanya mencapai 1 MB saja dari yang seharusnya. Prosesor modern ada beberapa macam jenis memori, diantaranya memori kerja, ROM, PROM, EPROM, RAM, kemudian memori dukung, hard disk, CD, dan lain-lain. Nomor 2 yaitu manajemen memori. Terdapat dua manajemen memori, yaitu manajemen memori statis dengan pematisihan statis, jumlah, lokasi, ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. B. Manajemen memori dinamis dengan pematisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori terdapat dua. Yang pertama yaitu alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kemudian kelebihan dari alokasi memori yaitu sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kemudian kekurangan dari alokasi memori yaitu memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada suatu blok memori yang mencukupi. Yang B. Alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi backpack. Kemudian kelebihannya yaitu sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya yaitu memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. C. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai fit, bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi. Kemudian ada beberapa jenis strategi pencocokan, antara lain cocok pertama, kemudian yang nomor 2 cocok pertama berdaur, yang nomor 3 cocok terbaik. Kemudian yang terakhir yaitu cocok terburuk. E. Fragmentasi. Menurut prosesnya terdapat dua macam fragmentasi. A. Fragmentasi internal. Kelebihan memori pada penggalan memori ketika penggalan memori itu menerima penggalan informasi yang berukuran kurang dari ukuran penggalan memori. Kemudian yang B. Fragmentasi eksternal. Penggalan memori bebas yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat menampung penggalan informasi yang akan dimuat ke penggalan memori itu. Yang nomor 3, fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluar secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar memogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini fungsi manajemen memori, diantaranya 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.